wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar indikator dan kata kerja operasional atau bisa disebut dengan KKO. Mari kita bahas dari poin ke poin. Poin pertama, pengertian. Konsep dasar indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya untuk kompetensi yang menuntut penguasaan konsep dan prinsip menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dan berbeda untuk kompetensi yang menuntut kemampuan operasional atau prosedural. Masuk poin kedua, yakni fungsi dari indikator. Adapun fungsi indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat petunjuk adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu kegiatan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan, suatu yang sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Dan yang terakhir, kelima, sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil suatu kegiatan. Yang terakhir, poin ketiga, yakni jenis-jenis indikator. Berdasarkan objek yang diukur, indikator dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, indikator pendidikan. Indikator pembelajaran atau indikator pendidikan adalah penjabaran secara keseluruhan dari kompetensi dasar. Yang kedua, indikator kerja. Indikator kerja karyawan adalah tolak ukur seorang karyawan dalam menjaga kualitas pekerjaannya sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, indikator penelitian. Indikator dalam penelitian lebih sering digunakan dalam dunia sains. Salah satu indikator yang banyak diaplikasikan untuk penelitian yaitu indikator asam basa, di mana seseorang peneliti mengukur tingkat keasaman atau basa suatu sampel menggunakan indikator tersebut. Baik teman-teman, kemudian kita lanjut pembahasan kata kerja operasional atau disebut KKO. Kata kerja operasional merupakan kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati perubahan tingkah laku atau tindakannya. Perubahan tingkah laku atau tindakannya dapat diuji dan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Bloom membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 kawasan. Yang pertama, ranah kognitif yang berkaitan aspek-aspek intelektual atau berpikir atau nalar. Yang kedua, ranah afektif yang berkaitan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan terhadap moral. Dan yang terakhir ketiga, ranah psikomotor yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot. Kata kerja operasional atau disebut KKO edisi revisi teori Bloom. A. Daftar contoh kata kerja operasional kurikulum 2013 edisi revisi teori Bloom ranah kognitif. KKO C1 sampai C6. Yang pertama, mengingat. Contoh KKO C1 yakni mengetahui misalnya istilah, fakta, aturan, urutan, dan metode. Yang kedua, mengingat kembali, membaca, dan menyebutkan. Yang kedua, yakni memahami. Contoh KKO C2. Yang pertama,
menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, misalnya metode dan prosedur. Menjelaskan, mengartikan, menganalisasikan. Kelima, mengevaluasi. Contoh KKU C5 yakni menilai menurut norma internal, misalnya hasil karya, mutu karangan, mengecek dan mengkritik. Yang keenam, menciptakan. Contoh KKU C6 yakni menghasilkan, misalnya klasifikasi, karangan, dan teori. B. Daftar contoh kata kerja ranah efektif KKO A1 sampai A5. Yang pertama, menerima. Contoh KKO A1 yakni menunjukkan, misalnya kesadaran, kemauan, dan perhatian. Yang kedua, merespon. Contoh KKO A2 yakni mematuhi, misalnya peraturan, tuntutan, dan perintah. Yang ketiga, menghargai. Contoh KKO A3 yakni menerima suatu nilai, menyukai, dan menyepakati. Yang keempat, mengorganisasikan. Contoh KKO A4 membentuk sistem nilai, bertanggung jawab. Yang kelima, karakterisasi menurut nilai KKO A5 menunjukkan, misalnya disiplin pribadi dan kesadaran moral. Yang terakhir, C. Daftar contoh kata kerja operasional ranah psikomotor KKO P1 sampai P5. Yang pertama, meniru. Contoh KKO P1, menafsirkan rangsangan atau stimulus kesepakatan terhadap rangsang. Yang kedua, manipulasi. Contoh KKO P2, menyiapkan dari secara fisik. Yang ketiga, presisi. Contoh KKO P3. Yang pertama, berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan dan menunjukkan. Yang keempat, artikulasi. Contoh KKO P4, mengaitkan banyak sekali keterampilan bekerja menurut pola. Yang kelima, naturalisasi. Contoh KKO P5 yakni menghasilkan karya cipta dan melakukan suatu dengan ketetapan tinggi.